tadi. Saat dia naik, Bapak Ibu, heran, terkejut orang yang satu ini. Karena dia tidak melihat ada satu pun manusia di sana. Padahal tadi jumlahnya hampir 80.000, tak ada satu pun orang lagi di sana. Dia pun turun dengan rasa takut, bisa jadi azab Allah sudah turun. Lalu kemudian mereka pun bermusyawarah untuk membuka tembok esok harinya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuka tembok tersebut, dan mereka datang beramai-ramai untuk menengok keadaan saudara mereka yang melanggar aturan Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Ahmad. Alhamdulillah pada pagi ini berkesempatan hadir bersama kita Bapak Ketua Masjid Nurul Huda, orang tua kami, Bapak Ibu yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Alhamdulillah, ini merupakan puasa pertama bagi kita yang mengikuti ru'yat pemerintah tentunya. Mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, tema kita selama Ramadan berarti 4 kali pertemuan kita membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah yang kita bahas adalah kisah-kisah yang Allah ceritakan secara tersirat, sehingga apabila kita membaca ayat tersebut dan tidak masuk ke dalam tafsirnya atau menggali dalam kitab-kitab para ulama, maka barangkali kita tidak mengetahui kisah itu tentang suatu yang menakjubkan. Nah, pada pagi ini kita akan mengkisahkan tentang sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah dusun yang mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir 90% kampung tersebut, penduduk negeri tersebut mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat hanya segelintir orang. Ini pun yang segelintir orang adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah itu tercantum di dalam Al-Qur'an, Quran surat yang ke-7 ayat 163, 64, 65 dan sampai 66. Maka nanti Bapak Ibu ketika membaca ayat tersebut, kita bisa merenungi ternyata kisah tersebut adalah kisah yang luar biasa, dan kita akan ambil hikmah di balik kisah yang Allah ceritakan. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabdihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun.
dan tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan Allah pada hari Sabat. Di waktu datang kepada mereka, ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah suatu ketika umat di antara mereka berkata. Jadi nanti penduduk kampung ini terbagi kepada 3 golongan. Golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Mereka berkata, mengapa kamu menasihati orang mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kisah ini terjadi di zaman Bani Israel. Ada mengatakan tak jauh dari fase Nabi Musa alaihi salam. Artinya kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Tadi disebutkan, tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi kota Madinah. Karena orang Yahudi kota Madinah merasa mereka adalah kaum unggul, kaum yang paling hebat. Maka Allah perintahkan kepada Muhammad, coba tanyakan kepada orang Yahudi itu tentang sebuah negeri, sebuah dusun, sebuah daerah yang terletak di pinggir laut. Negeri ini atau desa ini disebut oleh ulama tafsir dengan nama sebutan Madian. Ini pendapat pertama. Madian itu terletak di Yaman. Tapi pendapat yang kuat, negeri ini bernama Aila atau Ilia, yang mana negeri ini terletak di Timur Tengah. Penduduk negeri ini berjumlah kisaran 70.000. Jadi kalau 70.000 itu berarti banyak juga. Mungkin bisa 3-4 desa sekarang ini. 70.000 penduduk, dan mereka sebagian besarnya tinggal di tepi laut. Kalau di tepi laut berarti mereka ini sebagian besarnya sebagai nelayan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai nelayan lebih kurang 80%. Sisanya pemburu dan pedagang. Pekerjaan mereka tak ada yang salah. Tetapi di dalam aturan yang Allah turunkan kepada penduduk Aila ini yang berjumlah lebih kurang 70.000, ada satu aturan bahwasanya di hari Sabtu tidak boleh bekerja. Di hari Sabtu itu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melanggar aturan tersebut, artinya tidak beribadah di hari Sabtu, maka mereka akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu aturan yang sudah ditetapkan Allah melalui nabi-nabinya. Kemudian masalahnya adalah ketika di hari selain Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan tak banyak. Pencaharian menyusut. Sementara di hari Sabtu, ikan itu memanggil-manggil, surro'a. Jadi kalau kita tinggal di sungai, tepi sungai Siak misalnya, maka ikan itu di hari Sabtu tadi seakan-akan manggil-manggil, hei penghuni Pekanbaru, tangkap saya, tangkap saya. Jadi ikan itu memancing penduduk Aila tersebut agar mereka melanggar aturan Allah. Kenapa Allah buat demikian? Itulah ujian yang Allah tetapkan kepada bangsa Bani Israel ketika itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala?
Sebagian daripada nelayan ini berusaha untuk membuat tipu daya, namanya khilah. Kata mereka, sekelompok orang, 10 atau 20 orang, bagaimana kalau kita memasang luka, bahasa kitanya luka, memasang jaring di hari Jumat, kita ambil jaring itu di hari Ahad. Kita kan tak menangkap di hari Sabtu. Jadi ini mereka berusaha untuk membuat tipu daya terhadap Allah. Kalau ditanya nanti oleh Nabi mereka, kami tidak melakukan pelanggaran. Buktinya kami memasang luka di hari Jumat, kami ambil di hari Sabtu. Padahal ikan yang mereka tangkap itu tetap ikan di hari Sabtu. Lalu kemudian mereka bermufakat. Setelah bersepakat, digalilah lubang besar di pinggir laut. Setelah itu dipasang jaring. Ketika air pasang, maka ikan itu berbondong-bondong masuk ke luka mereka tersebut. Maka akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil tangkapan ikan mereka begitu banyak. Akhirnya mereka pun menjual ikan itu dan mendapat keuntungan yang besar. Dalam hati mereka ada rasa takut sedikit. Mereka yakin bahwasanya ikan yang mereka tangkap itu adalah ikan yang datang di hari Sabtu tadi. Tetapi mereka buang rasa takut itu, akhirnya mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Lalu kemudian mereka pun cerita dari mulut ke mulut, dari si fulan ke si fulan. Apa kata mereka? Bahwasanya azab Allah itu tidak ada. Itu kesimpulan mereka. Mengapa? Karena kita menangkap ikan di hari Jumat, kita ambil di hari Sabtu, sedangkan ikan yang datang itu tetap ikan di hari Sabtu, ngambilnya di hari Ahad. Lalu kata mereka, kalau begitu ayo kita beramai-ramai meletakkan luka di hari Jumat dan kita ambil di hari Ahad. Akhirnya Bapak Ibu, hampir 80% penduduk Aila itu melakukan khilah, tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masang luka hari Jumat, diambil di hari Ahad. Berjalanlah waktu berbulan-bulan lamanya. Setelah sekian bulan mereka melakukan khilah terhadap Allah, ternyata tidak satu pun azab yang datang kepada mereka. Kemudian berinisiatif pula lah sekelompok orang tadi. Sepertinya ancaman itu hanya menakut-nakuti kita. Rasanya azab itu tidak ada. Jadi bagaimana kesimpulan kita? Mereka pun bermufakat untuk langsung menangkap ikan di hari Sabtu tadi. Ini pekerjaan pokok mereka. Akhirnya mereka pun menangkap ikan di hari Sabtu. Tentu mereka mendapatkan hasil yang begitu banyak. Banyak sekali tangkapan ikan mereka. Sehingga setiap hari mereka bergembira, bersorak-sorai, dan bahkan mereka mengejek orang-orang yang memberi peringatan. Karena ternyata di tengah-tengah mereka terpecahlah masyarakat itu kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang melanggar aturan Allah. Ini jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya hampir 80%. Kelompok yang kedua, kelompok orang-orang yang bertakwa, yang melarang orang yang melakukan kemaksiatan. Artinya kata mereka, kalian jangan melanggar aturan Allah. Sebab apabila aturan Allah dilanggar, lambat laun azabnya pasti akan datang. Lalu kemudian Bapak Ibu, mereka tak mendengarkan nasihat tersebut. Datang kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga inilah yang berbahaya. Kata kelompok yang ketiga, kamu wahai orang-orang yang pemberi nasihat, jangan memberi nasihat pada orang. Kalau mereka nanti mendapatkan azab, toh mereka yang kena azab. Kalau mereka yang melanggar aturan Allah, mereka yang akan ditimpakan azab. Kata kelompok yang ketiga ini. Kelompok yang ketiga ini melarang kelompok yang kedua. Orang yang melarang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Begitulah keadaan masyarakat di mana-mana. Suatu ketika, ya, di sebuah tempat satu kelompok melakukan kemaksiatan, dibangun bar di situ, dibangun diskotik di situ, dibangun tempat maksiat di situ, tentu ada pelakunya. Satu kelompok orang-orang yang beriman, dalam hati mereka ini mesti dicegah karena amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan.
Mereka pun datang untuk mencegah orang yang melakukan kemaksiatan tadi. Di sisi lain datang sekelompok orang yang mencegah orang yang mencegah untuk melakukan kemaksiatan. Lalu dikatakan kepada mereka, wa idz qalat ummatum minhum, wahai kalian yang memberi nasihat, tak usah memberi nasihat, urus saja dirimu sendiri. Inilah ucapannya. Jadi ibarat kita sekarang ini, kau tak usah ikut urusan orang lain. Urus saja dirimu sendiri, urus saja keluargamu sendiri, urus saja RT-mu sendiri, tak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Tapi apakah jawaban orang beriman itu? Ia akan turut, akan ikut dengan ucapan orang yang melarang tadi? Mereka tentu tidak, Bapak Ibu. Kata mereka, kami tetap akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengapa? Ada dua alasan kata mereka. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Agar kami ketika bertemu dengan Allah kelak, kami bisa memberi alasan. Ada yang kami kemukakan di hadapan Allah. Ketika engkau melihat kemungkaran, apa yang kau lakukan? Ketika engkau melihat kemaksiatan, mengapa engkau membiarkan? Maka orang yang bertakwa itu dimanapun mereka berada, mereka pasti akan melarang orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian yang kedua, kata mereka orang-orang yang bertakwa, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan dengan nasihat kami itu mereka termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang mereka terus usahakan untuk menghentikan kemaksiatan tersebut tidak digubris sama sekali oleh mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan apa yang diberi peringatan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna anisu, kami selamatkan orang-orang yang memberi peringatan tersebut. Jadi begini Bapak Ibu, satu riwayat diceritakan, karena mereka, suara mereka tidak didengarkan, sementara kemaksiatan itu terus merajalela, terus mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Akhirnya sekelompok kecil orang tadi, yang jumlahnya mungkin 110%, akhirnya mereka membuat tembok tinggi agar mereka tidak terkena azab yang akan Allah turunkan. Akhirnya kampung itu ditembok. Ibarat satu RT ke RT yang lain, ditembok itu RT-nya. Orang-orang yang baik tadi pindah ke tempat yang mereka-mereka saja. Orang-orang yang melakukan pelanggaran mereka pun berada di tempat mereka sendiri. Setiap hari Sabtu berminggu-minggu, berbulan-bulan lamanya, mereka mendengarkan sorak-sorai gembira ria mereka yang menangkap ikan tadi. Setiap hari, karena tangkapan ikan mereka banyak. Dan saat itu azab Allah tidak turun kepada mereka. Sampailah suatu ketika yang kebiasaan setiap harinya mendengarkan sorak-sorai bergembira bahagia dari tangkapan ikan mereka, hari itu hening. Hari itu sepi, tak ada suara sama sekali. Lalu kemudian mereka-mereka yang bertakwa tadi heran. Biasanya ada kegembiraan, ada suara yang selalu kita dengar. Lalu kemudian salah seorang dari mereka diminta untuk naik ke atas dan menengok ada apa yang terjadi dengan saudara-saudara mereka yang melanggar tadi. Saat dia naik, Bapak Ibu, heran, terkejut orang yang satu ini. Karena dia tidak melihat ada satu pun manusia di sana. Padahal tadi jumlahnya hampir 80.000, tak ada satu pun orang lagi di sana. Dia pun turun dengan rasa takut, bisa jadi azab Allah sudah turun. Lalu kemudian mereka pun bermusyawarah untuk membuka tembok esok harinya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuka tembok tersebut dan mereka datang beramai-ramai untuk menengok keadaan saudara mereka yang melanggar aturan Allah tadi. Lalu kemudian kata Allah, mereka ini falamma atau ammanuhu anhu qulna. Ketika mereka terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, qulna, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Ternyata manusia yang jumlahnya hampir 80% yang melanggar aturan Allah itu seluruhnya menjadi monyet.
Kunu qiradatan khasiin, kata Allah. Jadilah mereka itu monyet-monyet yang hina. Ada satu pendapat mengatakan yang muda-mudanya menjadi monyet, yang tua-tuanya menjadi babi. Ini pendapat Bapak Ibu. Karena ini cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu kata Nabi, hadithu an bani Israel. Ceritakanlah tentang kisah-kisah Bani Israel. Wala haraj, dan jangan kalian dustakan. Artinya kisah ini boleh kita ambil sebagai pelajaran dan kita jadikan sebagai iktibar dalam kehidupan kita. Ketika mereka menengok monyet-monyet tersebut, monyet-monyet itu ternyata mengenali. Itu iparnya, itu omnya, itu tantenya. Kata para ulama begitu. Faja'alna, mereka mengenali nasibuhum, nasab-nasab mereka. Sementara mereka manusia-manusia tadi tidak mengenali lagi siapa saja di antara mereka, karena semuanya menjadi monyet-monyet yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mereka pun kembali lagi ke seberang temboknya dan menutup tembok itu rapat-rapat. Tak lama setelah itu kemudian datanglah awan hitam dan awan hitam, kemudian datang guntur yang begitu hebat, akhirnya mematikan mereka semua dengan azab yang Allah turunkan kepada mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang Allah ceritakan di dalam Quran surat Al-A'raf 163 sampai 166. Apa hikmahnya dari kisah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama hikmahnya adalah bahwasanya suatu negeri, suatu daerah apabila penduduknya melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, berbuat dosa, maka Allah pasti akan turunkan azab kepada negeri tersebut. Mungkin bukan saat itu, tetapi Allah tunda azab terhadap suatu negeri, sehingga Allah biarkan dahulu, mana tahu mereka insaf, mana tahu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidaklah mengazab suatu negeri, suatu kaum sebelum kami mengutus rasul-rasul kepada mereka. Itu hikmah yang pertama, bahwasanya azab Allah itu pasti akan datang kepada suatu kelompok, suatu negeri yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah tunda, istidraj namanya. Allah ulur, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wala tahsabannallaha ghafiran amma ya'mal zalimun. Jangan kalian kira Allah diam terhadap kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok. Jangan kalian kira Allah itu diam, kata Allah. Tetapi innama nuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Sesungguhnya kami tunda azab bagi mereka sampai mata mereka terbelalak. Artinya Bapak Ibu, kalau negeri kita ini sampai hari ini banyak orang yang bermaksiat, lalu kemudian Allah belum turunkan azab, bukan berarti Allah tak memperhatikan itu, bukan berarti Allah diam, tidak. Karena masih banyaknya orang-orang yang bertakwa yang meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila itu sudah merata, maka tidak menutup kemungkinan. Dulu di tahun 1964 ada sebuah daerah di negeri kita, di Nusantara ini, satu malam kampung itu hilang. Satu malam, Pak. Jadi diceritakanlah kenapa satu kampung itu lenyap. Karena mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah yang melampaui batas. Bahkan ini cerita yang kita dengar, yang kita baca dari artikel-artikel, bahwasanya kalau ada perempuan yang sedang hamil, maka mereka akan taruhan. Karena kampung itu menghidupkan judi. Jadi judi itu sudah biasa bagi mereka. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun keadaan, berjudi. Sampai kalau ada perempuan hamil, karena zaman itu belum ada USG, laki atau perempuan, maka mereka pasang taruhan, laki-laki, perempuan. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan lainnya tak terhitung lagi. Datang para dai ke sana untuk memberi peringatan, memberi nasihat, bahkan dai itu diusir. Apa kata mereka?
kami tak perlu nasihat kalian. Yang kami pentingkan adalah sambil menepuk perutnya. Yang bercerita ke saya tu Bapak Ibu, langsung orang datang ke sana. Kami dulu ke sana Ustaz, diusir kami. Sehingga kami katakan, kalaulah tidak ada para pendakwah, tidak ada orang yang beri nasihat kepada kalian, Allah akan turunkan azab. Tapi mereka tak peduli. Setelah itu apa yang terjadi? Satu kampung itu tenggelam, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Al-Quran itu menyebutkan dulu lagi ada sebuah kampung kami jadikan 'aliyaha, bagian atasnya itu safilaha, bagian bawahnya. Artinya itu dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Allah menimpakan azab kepada suatu kaum tidak begitu saja. Allah akan utus rasul-rasul mereka ataupun para ulama mereka ataupun pemberi peringatan kepada negeri tersebut. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah bahwasanya kita terkadang dalam mencari kehidupan ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka diuji tak boleh bekerja di hari Sabtu tadi. Misalnya nih Bapak Ibu, kita mendapatkan proyek besar, tapi proyek ini misalnya akan mendatangkan kemurkaan Allah. Misalnya proyek ini harus menempuh jalan-jalan yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Maka kita mungkin berpikir, apakah akan kita tempuh juga? Sementara ini keuntungan besar yang kita dapat. Melanggar aturan Allah itu atau kita tinggalkan apa yang membuat Allah murka. Maka kalau kita berkaca kepada penduduk Aila tadi, mereka meninggalkan itu semua, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran tadi. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, kata para ulama, bahwasanya ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, akan selalu ada orang yang mencegah kita. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, akan selalu ada orang yang menghalangi kita. Masyarakat itu selalu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang melanggar aturan Allah, dan ini jumlahnya biasanya banyak. Dan banyak biasanya orang seperti ini. Mereka yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, mereka jumlahnya tidak banyak. Kalau kita hitung Pekanbaru ni Bapak Ibu, kita hitung berapa banyak yang melanggar, berapa banyak yang solat, berapa banyak yang beribadah, dengan yang tak beribadah, maka jumlahnya tak berimbang. Maka orang-orang yang bermaksud kepada Allah itu selalu jumlahnya lebih banyak dibandingkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kesulitan lagi adalah ketika mereka memberi nasihat itu, akan ada orang yang untuk melemahkan mereka. Hari ini kalau kita tengok misalnya, ada apapun pekerjaan kita akan selalu dipandang salah. Hikmahnya ke sana kata para ulama. Bapak Ibu pengurus masjid, ini contoh sederhana nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pengurus masjid, ada saja orang yang tak senang dengan apa yang kita buat. Selalu tampak salah oleh mereka. Begitulah tipe manusia. Ketika dia disuruh untuk menjalankan atau mengurus masjid tersebut, dia tak mampu. Nah, terkadang mereka-mereka itulah yang membuat kita lemah, sehingga omongan kiri dan kanan membuat kita patah semangat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka andai kita itu seorang RT, seorang RW, seorang pejabat dan seterusnya, maka ketika melihat kemungkaran, kata Nabi SAW, faman ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka cegah dengan tangannya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa tadi. Fa illam yastati', kalau mereka tak mampu mencegah dengan tangan mereka, fa bilisani, maka dengan ilmu pengetahuan mereka. Tentu ini para ulama. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa bilisani, maka doakan agar orang-orang bertakwa itu diberi kesanggupan dalam mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, berdasarkan kisah yang singkat dan padat ini, hendaklah seseorang itu tetap teguh pendirian. Jangan sampai apa yang mereka lakukan itu mereka berhenti demi kepentingan orang-orang yang mungkin tidak mengharapkan
kebaikan-kebaikan pada negeri tersebut. Kemudian apa yang terjadi dengan penduduk negeri yang akan selalu bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka pasti akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dengan membaca ayat suci Al-Quran, kisah-kisah yang luar biasa ini, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Karena menjadi berat bagi kita adalah ketika nanti kita berhadapan dengan Allah, apa yang akan kita jawab ketika itu? Apakah kamu sudah ikut membela kebaikan? Apakah kamu ikut membersamai kemungkaran? Maka orang-orang yang bertakwa pasti akan menjawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum, sesungguhnya kami akan memberi alasan yang tepat kepada Tuhan kami kelak ketika bertemu dengan mereka. Yang kedua, kami berharap mudah-mudahan mereka insaf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diumpamakan, kenapa kita harus memberi nasihat kepada mereka, Bapak Ibu? Dan kita tidak boleh mengatakan, oh itu kan urusan dia, Ustaz. Itu kan bukan tanggung jawab kami. Itu kan tak ada ranah kami. Karena diumpamakan oleh para ulama, sebuah negeri itu seperti satu kapal. Apabila yang melobangi, yang merusak kapal itu satu orang, yang tenggelam itu bukan satu orang. Orang-orang baik yang tidak menegakkan amar ma'ruf di negeri tersebut juga akan tenggelam. Mungkin dahulu tahun 2004 kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa besar terjadinya tsunami. Mungkin yang bermaksud bukan mereka penduduk Aceh itu sendiri. Tentu mereka tidak, karena kita terkenal penduduk Aceh ini orang-orang yang taat beragama. Mereka menegakkan syariat Allah. Lalu mengapa hal itu terjadi? Bisa jadi ada orang-orang luar atau sekelompok orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, tetapi yang lain mungkin diam, yang lain tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga azab Allah Subhanahu wa taala tidak saja menimpa orang-orang yang melanggar tadi, tetapi seluruh orang yang berada di negeri tersebut akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga penduduk Aila tadi tak satu pun tersisa. Jadi mereka sebelum meninggal itu dihinakan oleh Allah menjadi monyet. Kata para ulama, kenapa monyet? Kenapa tidak disebut yang lain? Menceritakan gambaran monyet itu adalah makhluk yang serakah. Itu gambarnya Bapak Ibu. Allah itu membuat perumpamaan, pasti ada hikmah di balik itu. Karena kalau kita tengok monyet, baru kalau bahasa kitanya mungkin, atau ciga. Saya punya kebun dulu, Pak. Ketika monyet itu masuk ke rumah kebun itu, dia bukan hanya makan pisang. Apa yang nampak dikoyaknya. Yang dia ditarik, diruntuhkan, dalam karung tadi disobekkan, dia tak dimakan. Beda dengan mungkin dengan kerbau dan selainnya. Tapi kalau monyet itu, udah habis semua sama dia. Naik di batang pisang, dipatahkannya pisang. Naik di pohon anak karet itu dipatahkan pucuknya. Ada pula kebun cabai di situ ditanam ketika itu, dipatahkan juga oleh monyet. Sebenarnya tidak ada keuntungan bagi mereka, bagi monyet-monyet ini. Tetapi kenapa dipatahkan? Kenapa dirusak? Maka begitulah sikap orang-orang yang serakah terhadap kehidupan dunianya. Kemudian yang tua-tuanya tadi kenapa dikutuk menjadi babi? Karena Bapak Ibu tahulah seperti apa babi itu. Apapun dihantamnya, dan tak peduli apapun yang terjadi depan dia. Maka inilah perumpamaan yang luar biasa yang Allah ceritakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kisah yang singkat dan padat ini kita dapat mengambil pelajaran agar kita selamat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kisah ini oleh para ulama disebut juga dengan ashabus sabti, kisah orang-orang yang melanggar aturan di hari Sabtu. Kesimpulannya, wahai Muhammad, kisahkanlah kepada orang Yahudi kota Madinah, jangan pernah berbangga dengan moyang-moyang kalian. Moyang-moyang lain, kalian lain pula. Kalian jangan pernah berbangga dengan keadaan kalian sekarang, kata Allah kepada Yahudi penduduk Madinah. Karena moyang-moyang kalian dulu yang melanggar aturan Allah dikutuk menjadi monyet.
Maka kalian sesungguhnya kalau tidak ikut dengan aturan yang Rasul bawa, sama mendapatkan kutukan ataupun azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin inilah kisah singkat yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka oleh karena itu kita tutup pengajian ini dengan doa. Ada yang bertanya? Oke, baik, tidak ada. Alhamdulillah, berarti paham semua ceritanya. Nah, kisahnya ini nyata sekali Pak. Dan kisah ini bukan kisah fiktif. Kisah nyata yang terjadi di zaman Bani Israel. Insya Allah ke depan akan kita kisahkan lagi kisah yang menarik lagi tentang ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan secara sekilas. Baik, kita tutup pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.